waktu itu jujur aja sebagai wartawan aku juga niatnya ngejelek-jelekin sawit niatnya gitu. Terus Lo ngejelekin sawit? iya niatnya karena Kapan niatnya? iya niatnya karena stigmanya tuh udah kebawa banget dengan apa yang aku baca di Google kan gitu. Hai, saya Togar Sitanggang. Selamat datang di Tagar Togar Podcast. Pada episode ini kita akan kedatangan seorang tamu kita, ya kalau boleh dibilang pegiat gitu ya, pegiat dari komunikasi. Sebenarnya aku juga milih kata pegiatnya agak lucu juga gitu ya. Namanya Feni Sofyan, kumaha punten Ngapa? Teh Jadi Feni, Sundaan. kumaha damang. Alhamdulillah pangestu sawalerna Pak Togar kumaha damang. Aduh jadi Nah, bingung. bingung kan? Kita kan ini ya satu alma mater ya, bukan dulu Nah dengan justru itu gitu ya, justru itu. Ternyata kan kita berdua ini berada di bidang perkelapa sawitan ya, sering ketemu. Terus sudah berapa tahun kemudian, Bapak alumni SMA 4 ya? SMA 4? SMA Bandung? Iya. Gue juga SMA 4 Bandung. Tahun berapa sih, teman? 2004. 2004. Hampir Bapak udah 20 tahun bedanya ya. Tapi kalau udah gede gini nggak jauh beda lah. Bapak kan awet muda. Terima kasih. Terima kasih, saya memang masih muda gitu. kok sekarang gitu ya. Gitu. Yes, awal podcast udah langsung Pak Togar yang dibikin gitu ya. Fen, tahun 2004, oh berarti jauh banget ya. Berarti mungkin juga guru-guru kita udah beda kali ya. Tapi sebenarnya gue juga nggak terlalu ingat sih dengan guru-guru di SMA. Tapi masih ingat sama Marsnya nggak sih? Lupa. SMA Negeri 4 tempat kita berpijak. Masa nggak tahu? Atau tahu pasti setiap kali istirahat mabal keluar ya nyebrang ke pesantren ya. Ya pasti SMA Negeri 4 berada di pinggir jalan besar gitu ya. Kalau gue sih dulu SMA 4 ke sekolah itu kan naik bis gitu ya. Setengah tahun pertama rumah tinggal di Cimahi, naik bis Damri toh ke Sudirman sana kan, Sudirman terus sampai ke Cimahi, turun di Cimahi, terus kemudian aku pindah kos di jalan Bangka gitu ya. Itu naiknya dari Station Hall. Naik di Gitu, Station Hall, terus gitu. mampir dulu tapi. Oh iya, selalu mampir-mampir. Jangan bilang mampir sebelah kiri dong. Itu kan sebelah gitu, kiri, sebelah ya. kiri gitu Iya. ya. Ada gang masuk ke sana gitu ya. Aduh. Masih itu ya kenapa waktu SMA 4 sih nggak terlalu ini ya. Cuma 2 tahun sih di sana. Jadi Nggak nyampe lulus ya Pak? 2 tahun dari kelas 2 lulus. Oh, pindahan. Terus dari SMA 4 Teh Feni kemana ininya kuliahnya? UNPAD. Oh ya, UNPAD. Nggak jauh-jauh ya, Pak. Jauh-jauh. Komunikasi juga? Enggak, FISIP sebenarnya FISIP. Gitu ya. Pengennya komunikasi. Enggak, bapak karena bapak almarhum tuh pengennya masuk STPDN. Semua kan STPDN ya di keluarga, PNS semua. Cuman aku doang yang nggak mau. Terus akhirnya ya udah masuk Unpad tapi FISIP harus gitu. FISIP apa? Administrasi negara. Oh, oke. Mirip-mirip STPDN juga sebenarnya ya. Iya, sebenarnya sama bikin-bikin kebijakan. Tapi kenapa bisa lari ke komunikasi sih? Percaya nggak sih nge-MC itu dari SD. Jadi memang seneng. Bahkan aku tuh lahirnya pas mama lagi nge-MC. jadi Bu Camat lagi speech Pak. Terus dia kayak sakit-sakit gitu, brojol lah itu di event. Di event. Iya. Wah, Feni lahir di event. lagi pidato gitu. Jadi memang apa ya, senang kayaknya dari dulu. Jadi dulu tuh kalau lagi SD kayak gitu 17-an kan ada kayak pembina upacara gitu di TV gitu. Itu diikutin. Nah, karena bapak di Pemda, terus suka ada tim protokoler. Kalau datang tuh pasti tante ajarin dong, minta diajarin tuh dari SD. Jadi SMP tuh aku udah gitu pembina upacara. Kebayang gak sih, pede banget gue. Tapi sekarang geli karena nggak pakai nada yang bener gitu kan. Jadi lebih cenderung noisy banget gitu. Jadi akhirnya ya kuliah, cuman tetap masih nge-MC apa segala macam. Dan honestly saya kuliah tuh dari nge-MC gitu. Oh, okay. Saya kuliah dari nge-MC karena bapak kalau itu udah meninggal. Jadi kuliah tuh dari nge-MC bener-bener fakultas ke fakultas kayak gitu-gitu. Jadi yang
Alhamdulillah sih sampai sekarang yang membawa saya sampai saat ini adalah nge-MC MC sebenarnya, gitu ya. Oh, nge-MC. berarti master of the MC juga gitu ya. Walaupun kuliahnya administrasi negara yang nggak Iya. tahu kita apa itu Iya. ya. Masih ingat nggak administrasi negara apa? Enggak. Pelajaran yang paling disukai apa nggak waktu kuliah itu? Enggak ada. Apa mata kuliah yang paling disukai? Lupa. Kebanyakan nge-MC. Kebanyakan nge-MC daripada Jadi lucunya karena deket sama dosen kan ya, Heeh. suka bantuin penelitian juga gitu, terus suka bantuin nge-MC kalau Heeh. acara-acara dosen gitu. Itu sampai misalnya, "Bu, saya punya uang nih 50.000 Bu seminggu ini." Dulu kan dari Soreang ya, Oke. lumayan harus naik angkot terus naik bus gitu. "Saya masuk hari apa Bu?" gitu. "Udah kamu masuk nanti aja Jumat." Oke. Jadi dia tahu kalau aku nggak punya ongkos, jadi ya udah nanti Jumat aja. Tapi ketika diumumin, Heeh. kehadiran 100% Pak. Wah, ini berarti ada ya gitulah karena MC tadi juga Emang gitu ya. MC. Karena yang namanya Feni dibutuhkan gitu Iya ya untuk dong. kegiatan-kegiatan universitas, maka ya Iya. udah semuanya absennya Untung oke gitu ya. dilulusin. Kan bisa Oke. jadi aja Feni dibutuhkan jadi nggak usah lulus-lulus gitu. Tapi kan susah juga nanti mereka mempertahankan. Ini kenapa ini Feni nggak lulus-lulus? Iya, kita masih butuhkan MC. Aduh, kasihan tuh anak kan gitu ya. Kayak keren banget gue gitu. Jadi dari apa? Dari kuliah terus kemudian MC-nya tetap sampai kepada pekerjaan. Pekerjaan pertama apa? Pekerjaan pertama jadi wartawan. Enggak sih, enggak jadi wartawan. Waktu itu kan aku cerita dikit ya Pak ya. Feni cerita dikit. Cerita banyak juga nggak apa-apa. Jadi ada job fair di Unpad di waktu itu. Fen MC dong gitu acara BEM. Dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 4. Dibayar nggak? Nggak dibayar. Ya udahlah CSR gitu. Jadi charity aja deh, kasihan BEM gitu. Akhirnya berdua tuh sama ada satu lagi di Kison Jaya gitu. Nge-MC lah kita di sana. Kita nggak tahu itu tuh apa. Terus ada TV One loh di sini gitu. Kampusnya masih di apa? Jatinangor. Udah di Jatinangor semua ya. Udah di Jatinangor, tapi waktu itu job fairnya di Geraha Sanusi di DU. Terus nge-MC akhirnya tuh ada standnya TV One. Terus kayak ini kok nggak mulai-mulai acara, iseng lah bawa mic keliling-keliling gitu. Ini buka lowongannya apa aja, wawancara-wawancara gitu Mbak, wawancaranya yang ini Mbak katanya. Ada cowok bapak-bapak gitu sendal capitan, saya pikir bukan seseorang lah, mohon maaf gitu ya. Pada situ Pak ini bukannya apa aja ya, jadi reporter, presenter. Oh gitu, karena nggak kepikiran juga. Ya udah, taunya dia sini mbak katanya. Apa mau nggak ke TV One? Hah, mau ke TV One? Kirain nggak serius, orang pakai sendal capit, siapa sih bapak ini? Ternyata wakil pemimpin redaksinya TV One. Nah loh. Terus dibawalah aku ke TV One. Itu kayak 1 April gitu. Terus kita kayak bingung, ini benar kita kerja tapi saya belum lulus gitu. Nggak apa-apa belum lulus, nggak apa-apa, bisa sambil kerja aja, nggak minta ijazah Berarti kok. dari Bandung ke Jakarta mondar-mandir dong? Enggak, ngekos, langsung ngekos. Oh, langsung ngekos. Langsung ngekos waktu itu, cuman nah Terus baiknya lagi kuliahnya kapan lulusnya dong? jadi ketunda setahun karena harus Oke. niatnya sih pengen lulus 3,5 tahun, tapi karena kerja itu akhirnya ketunda 3,5 setahun. tahun ngapain juga lulus 3,5 tahun? Cari duit Pak, cari duit. Cari duit. Cari duit di kampus kan bisa. Iya, tapi kan kecil-kecil. Oke. Dimengerti, silakan. Terus dulu tuh ingetnya ke TV One cuman pengen jadi presenter. Taunya mau jadi presenter. Setelah pelatihan sebulan 2 bulan, oh jadi wartawan ternyata gitu. Jadi ya pikirannya mau terkenal gitu ke kota kan gitu. Iya, siapapun nggak mau ke kota supaya terkenal. Di TV lagi dilihat orang gitu ya. Iya, gitu, Bangga eksis. banget gitu ya. Oh ya berarti ya. Allah, itu ya kalau Waduh. pulang ke rumah nenek ke Cianjur, itu semua orang pada datang minta foto, serius Pak. Itu kayaknya di koran-koran. Selebriti ya, Iya, selebriti. kayaknya kalau Ini yang di TV, ini Penny itu yang di TV gitu ya. kayaknya kalau disiarin, kalau mau siaran tuh ya, nenek aku tuh pakai toa masjid bilang-bilang cucu aku mau siaran gitu. Dulu bawakan apa ya, di TV One bawakan apa, reporter aja atau sampai kemudian presenter? Reporter iya, terus awalnya sih di news kan, bawa kabar pagi. Tapi waktu itu mohon maaf belum ngetren orang pakai jilbab kan Pak. Jadi agak tergerus lah ya saya gitu dari persaingan loh. Tapi kesini-sini giliran resign ngetren orang pakai jilbab, tapi ya nyesel juga sih. Udah, tapi kan resign kan pindah ke perusahaan lain kan gitu Iya, ya. iya. Udah langsung ke Astra. Ke Astra waktu itu. Jadi di TV One tuh juga sempet di talk show Apa Kabar Indonesia Siang, terus keliling-keliling apa BJJB namanya, bukan jalan-jalan biasa. Jadi misalnya ke Mesir lihat
lihat kejadian waktu itu demo Mesir untuk reformasi Mesir gitu. Ya. Terus kemudian ke Jepang, wawancara Dewi Soekarno, wawancara mantan Prime Minister kayak gitu. Terus ke mana lagi, ke Turki, wawancara Hakan Şükür, ada juga bahas soal isu jilbab, di sana kan negara Islam tapi nggak boleh pakai jilbab misalnya gitu. Masa Kayak sih? gitu-gitu. Dulu nggak boleh Pak, sampai Dulu masih diskriminasi sekali soal perempuan, sampai kalau pakai jilbab tuh anak-anak sekolah dia pakai wig luarnya. Jadi pakai jilbab terus pakai wig, terus aku gimikin tuh gimana rasanya pakai wig lagi panas, termasuk mahasiswa Indonesia yang di sana juga sama pakai wig ke kampusnya gitu. Bahkan beberapa profesi tuh ya masih kayak perempuan nggak deh kayak gitu, lebih segitunya. Nah di sana tuh Erdogan kan udah memimpin pada saat itu, jadi nggak sempat wawancara sama Erdogan. Kalau kita lihat sekarang ini kalau kita lihat Turki gitu ya, itu kan kebanyakan kan para wanitanya kan berjilbab juga ya. Itu berarti baru ya. Sorry, aku ternyata kurang itu lama tahu juga ya. Lama itu liberalnya tuh ya prosesnya berjilbab memang pada saat itu udah berjilbab semua rata-rata ya. Tapi untuk ke sekolah publik atau ke kantor itu ya dulu juga kan di Indonesia pernah misalnya kayak beberapa kantor nggak bolehin pakai jilbab seperti itulah. Tapi waktu itu lebih ekstrim lagi di Turki, pada saat itu baru 2010-2011 padahal gitu. Nah di sana terus aku coba wawancara si anggota parlemen karena Nyonya Erdogannya nggak bisa didapetin gitu. Terus akhirnya nanya, ini Erdogan sampai kapan nih agenda memperjuangkan ini tuh, komitmennya seperti apa kayak gitu. Jadi ada isu politik, ada isu gimmick-gimmicknya juga, isu-isu ngepop. Mungkin wawancarin Sakuragi, Bapak juga tahu Rin Sakuragi? Enggak. Masa sih? Jadi wawancara Prime Minister tapi diawali dengan wawancara Rin Sakuragi dulu gitu. Biar penontonnya tune in dulu, mau diem gitu. Kayak gitu sih Pak. Kemudian terus gimana caranya gitu mau pindah ke Iya, terus one day dipindahin ke program ekonomi. Bapak tahu kan saya tidak suka ekonomi dan saya tidak mengerti ekonomi gitu. Ya, padahal kan administrasi negara harusnya kan ya. Kan nggak ada ekonominya Pak. Nggak ada ekonominya, itu tapi disuruh ngomongin ke sana gitu ya. Itu lulus tuh sampai sekarang satu-satunya nilai yang C yang aku nggak ubah. Jadi di transkrip tuh A B C 1 itu ekonomi, itu kayak nggak deh, ya udah nggak usah, nggak apa-apa, C juga nggak apa-apa, alhamdulillah banget gitu. Dan sekarang kejebak ke investor relation. Itu panas dingin 2 hari 2 malam nggak bisa tidur. C ekonomi, nggak mau bawa ekonomi, sekarang kejebak di investor relationnya Astra. Selamat Penny, selamat. Aduh, bener-bener deh itu tuh antara harus seneng sama enggak tuh begitu dikasih tahu Pak San, aku kasih ya keuangan. Pak Taufan maksudnya? Enggak, kamu. Itu langsung panas dingin, bener-bener mual, gatel-gatel. Aduh, 2 hari aku Pak. Ya, sebenarnya bagaimana prosesnya gitu lah, nyemplung ke PR, nyemplung ke apa ya, PR-nya khususnya sawit lah gitu ya. Enak nggak sih PR-nya sawit? Awalnya sih nggak enak, karena kayak waktu pas jadi wartawan tuh awalnya wawancara tadi program ekonomi komoditas sawit kan. Terus wawancara Pak Joko Supriyono waktu itu, wawancara Pak Joko Supriyono, Pak mau liputan dong di kebun Bapak. Oh kok liputan di kebunnya menarik ya gitu. Ternyata nggak seperti yang saya dengar tentang sawit gitu. Dari sana mulai kebuka lah. Tapi waktu itu saya dikasih uang saku Pak sama Astra. Saya tolak. Nah ternyata itu membekas buat PR-nya Astra pada saat itu. Jadi ketika ada lowongan, dia langsung nyebutin nama saya. Saya tanya kenapa saya yang dihubungin. Karena waktu saya tawarin kamu nggak mau. Yeay. Jadi kayak oh iya ya udah. Tapi terus pada saat itu juga kan industri broadcast juga nggak lepas dari politik ya Pak. Banyak kepentingan politik dan lain sebagainya. Itu juga cukup bikin gerah kalau mau idealis-idealisan gitu. Akhirnya aku pikir kalau mau kayak gini sekalian jadi PR aja. Apa bedanya saya, mohon maaf gitu ya, menjadi bekerja di jurnalis tapi nggak bisa idealis gitu. Jadi PR aja, ya udah pindah deh tuh. Emang PR bisa idealis juga? Kan PR kan tergantung kepada perusahaan. Justru itu sekalian nggak idealis kan Pak gitu. Karena perusahaan maunya begini kan, kita bilang nggak bisa begitu, tapi kan perusahaan maunya kan kita kan nurut gitu ya. Iya sih memang ada tuh etika yang kemudian beda banget sama dunia broadcast kan gitu, atau dunia jurnalistik gitu. Tapi at least saya bekerja di tempat yang nggak
misalnya perusahaannya apa sih Astra, kita tahu Astra gimana sih kredibilitasnya, Oke. pilih-pilih juga lah Pak gitu. Jadi seenggaknya ketika Kalau merip perusahaan yang entah dari antah berantah nggak mau juga iya kali ya? itu kayak ada konflik batin juga Atau gara-gara Pak cie. Joko? Pak Joko juga galak banget sih Pak itu sih. Tapi itu yang bikin Penny belajar sih, karena setiap kali ke ruangannya tuh kayak ini bisa ketawa-ketawa sama Pak Togar ya. Iya Tapi pasti kalau bisa kalau di gitu. ruangan Pak Joko aku kayak Pen ini iya Pak. Iya gitu jadi Ini apa nih Pen? Ini kenapa begini Pen? Gitu ya? kamu harus tahu dong Oh. pasti gitu. Kamu harus tahu. Ya Pak pengen bales Pak. Saya bukan Wikipedia, tapi kan nggak berani Pak. Pak Joko maaf. Ntar pas nonton apa sih ini Penny dengan Togar nih kan gitu ya? Iya. Tapi betul deh. Setiap kali habis dari beliau tuh keluar pelajaran banget. Saya menyukai beliau gitu, adore beliau karena beliau dari nol kan, dari karyawan, kemudian dari Asisten kebun. nobody juga gitu, nggak ada titipan siapa apa gimana gitu. Tapi kemudian bisa jadi direktur gitu. Jadi saya belajar Dia disuruh keluar tuh dari PTP 2 karena karena dia nggak cocok di PTP. oke. Ntar Pak Joko Oke. bisa konfirmasi. Oke, itu gosip ya, gosip. Nah, terus. Iya, tapi dari sana kayak ketika keluar dari ruangannya tuh saya jujur ya, pertama tuh down banget karena nggak ngerasanya kayak bodoh banget gue gitu. Gue bodoh banget, tapi dari sana bertekad suatu hari Pak Joko akan aku taklukkan. Oh, aku nggak Iya. sebodoh itu. Gitu. Tapi sampai sekarang belum kan? Pak Joko udah belum ya? Tapi jadinya gitu, akhirnya mau belajar apa segala macam. Terus ya itu Astra juga enaknya karena terus di Gapki kan Pak gitu, Pak Joko di Gapki itu kayak aku berenang dari wartawan yang kalau wartawan gitu kan merasa selalu satu level dengan siapapun. Mau dengan mohon maaf tukang beca misalnya, tukang warung, mau sama presiden sekalipun kita selevel gitu. Di Astra tuh juga alhamdulillahnya nggak ada tuh kayak gitu-gituan gitu, masih tetap bisa santai aja gitu. Oke. Nggak yang kayak korporasi banget yang totok romo banget kayak gitu. Nah tambah lagi terus Pak Joko ngajakin ke Gapki, jadi ngerasanya tuh kayak tetap berenang di lautan luas gitu Pak. Nggak cuman di akuarium atau danau aja, danau Astra gitu, walaupun besar. Astra kan cuma sedikit gitu ya, sawit itu kan besar gitu, kemudian besar juga, jadi rasanya kayak wah seneng banget nih bisa ngelihat banyak hal, terus berenangnya luas, bisa gayanya muter-muter apa segala macam. Dan tidak hanya Pak Joko, ya manajemennya juga ternyata wow luar biasa concernnya, jadi ya seneng banget. Itu sih yang bikin saya jatuh cinta. dengan PR sawit ini, apa sih kendalanya sebenarnya? Kita kan berulang kali kita kita melihat bagaimana sawit itu mencoba untuk menunjukkan siapa dirinya, tapi tetap aja kalau boleh dibilang masih quote unquote gagal gitu ya. Tetap aja kita nggak bisa berterima untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Itu di mana letaknya sebenarnya? Kalau boleh beropini di terlambat dalam memulai. Sudah, gitu ya. Nah, terlambat ini kalaupun terlambat gitu ya, apa yang bisa dibuat untuk bisa mengejar keterlambatan ini? Harus bergerak semuanya, karena misalnya gini, waktu aku liputan aja Pak, itu media fobia itu kerasa banget. Memberikan surat untuk liputan ke kebun aja kemana-mana tuh ditolak Pak. Jadi segitunya media fobia, mungkin mikirnya kayak ya pasti sih memang waktu itu jujur aja sebagai wartawan aku juga niatnya ngejelek-jelekin sawit niatnya gitu. Terus lo ngejelekin sawit? Iya niatnya. Kapan niatnya? Iya niatnya karena stigmanya tuh udah kebawa banget dengan apa yang aku baca di Google kan gitu. Apa yang aku baca, apa yang aku denger gitu, korban internet banget. Jadi memang niatnya udah ngejelekin sawit. Jadi wajar ketika itu media fobia ya juga gitu. Tapi kesini-sini juga nggak banyak bergerak karena apa? Karena orang-orang sawitnya sendiri juga nggak adaptasi dengan komunikasi itu sendiri gitu loh. Ayo dengerin tuh orang-orang sawit. Jadi gemes gitu loh Pak, gemes kayak dorong-dorong mobil butut gitu Pak. Jadi kayak itu dorong-dorong. Ini udah di depannya tapi tetap aja ayo maju, nggak maju-maju juga. Mana sih gitu. Kalau saya sebagai anak muda sih rasanya butuh banyak anak muda yang terlibat di sawit. Tapi pun anak muda ini stigmanya udah kebawa negatif tentang sawit, itu juga susah sih Pak. Jadi udah berakar. Udah berakar banget. Bahkan jadi, mesti kita cabut akarnya. Mesti susah Pak, susah gimana dong? Bisakah gitu? Kayak akar sawit juga ya merambat dia ke kemana-mana gitu ya. Jangankan kita mau keluar-keluar bahwa ini nggak seperti itu gitu.
counter isu misalnya gitu. Jangankan seperti itu Pak, di dalam sendiri pun kan masih sangat negatif gitu. Siapa yang Tentang negatif? sawit, orang-orang lebih banyak yang begitu. Siapa? Kasih contoh dong, kasih contoh. Ya misalnya itu deh, yang terbaru nih ya. Anak saya 2,5 tahun Pak, hampir mau 3 tahun. Dia di daycare. Daycare karena online, terus akhirnya belajar dari rumah kan daycare-nya. 1 bulan ada tema tentang cinta lingkungan dan hutan kita. Temanya itu ada tugas PR-nya, presentasi tentang mencintai lingkungan, salah satunya dengan tidak menggunakan produk sawit, coba Pak. Itu daycare Pak. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Daycare mana itu? Ada deh di sini yang terkenal banget, yang juga pokoknya terkenal banget deh. Ntar kita catat ya. Sekeluarga itu terkenal banget deh. Oke. Dan itu saya WA dong ke ibu gurunya, Bu, itu nggak seperti yang diberitakan. Saya kasih beberapa link, paper apa segala macam gitu. Jawabannya satu Pak, nyelkit banget. Bu Feni, kita sepakat untuk tidak sepakat rasanya. Gitu. Cuma bingung. Emosi. We agree not, Itu kayak speechless gitu ya. Mau diajak berantem juga gimana gitu ya. Ya sudahlah gitu. Tapi memang perlu dari ini 2,5 tahun. Jangan-jangan ini akarnya udah makin merambat lagi sampai ke anak. Kalau dulu tuh yang aku tahu itu mungkin di tingkat TK gitu. Tapi ini informasi paling baru ya, sampai kepada 2,5 tahun pun sudah diajarin seperti itu. Wow, ini PR besar dong bagi PR untuk sawit ini. Banget Pak. Bahkan ketika berdebat 101 seperti itu aja tuh kayak susah ya. Karena memang stigmanya udah, mungkin dia juga kurikulumnya seperti itu. Kemudian dari dulu dia juga udah bekerja di tempatnya, dia tuh udah 20 tahunan. Mungkin dari dulu kan sudah diajarkannya bahwa salah satu penyebab jelek terhadap lingkungan adalah sawit gitu. Jadi gurunya juga udah stigmanya ke sana. Kayaknya perlu kita panggil Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan sama Menteri Kesehatan sih Pak. Menteri gemes itu. Di podcast itu jelaskan kenapa itu bisa terjadi. Sawit tuh sampai 2,5 tahun pun diajarin seperti itu. Gitu. Itu dia. Kalau sekarang sih alhamdulillah rasanya kalau pemerintah ada beberapa kementerian yang udah sama, beberapa ya Pak. Beberapa yang udah sama mau ngomong soal sawit. Tapi misalnya mohon maaf, Kementerian Kesehatan aja deh sama Kementerian Pendidikan belum ada. Coba kalau orang-orang itu berstatement tentang sawit aja sama gitu. Mereka tuh rapat koordinasi ngapain ya? Kayaknya kalau lagi nggak presentasi tuh kayak sibuk sendiri apa gimana? Kesehatan atau Badan POM? Badan POM kan lumayan lah. Kalau Badan POM sekarang misalnya ada food labeling masih udah oke. Tapi misalnya tuh kayak red palm oil, kita lagi gencar-gencarnya tuh red palm oil tentang 1 tahun inilah rasanya tuh lagi gencar kan di webinar lah, seminar apa segala macam. Anak saya dikasih vitamin A atau katanya bagus bagi ibu hamil. Kenapa nggak dikasih ke posyandu aja sih, tuh murah banget, tinggal di depan, digerus di depan rumah masing-masing gitu. Sebel nggak sih? Orang-orang pedalaman itu nggak perlu kekurangan gizi gitu. Kalau mereka tahu ternyata sawit yang mereka brondolan yang mereka mungkin nggak bisa jual ke perusahaan, terus tinggal digerus aja, diperet-peret gitu, diperet gitu. Sebel nggak sih? Jadi kayak, tapi karena memang nggak ada yang memasukkan materi tersebut untuk penyuluh kesehatan, untuk itu misalnya posyandu tuh apa? Ya posyandu. Dan memang penyuluh kesehatan kan memang sudah berkurang kali ya, nggak tahu ya. Program-program seperti penyuluh-penyuluhan itu kan sudah berkurang belakangan ini. Sekarang anak-anak balita juga dikasih vitamin A, kita nggak tahu dari mana, apakah itu dari luar negeri, bahannya sintetik apa pastinya. Gitu. Nah itu dia. Tapi kalau kita ngomong beta karotin dan tocopherol dan segala macam itu kan ada di sawit gitu ya. Iya, makanya tuh kayak kita punya semua ingredientsnya di sini untuk katanya punya masalah gizi buruk, ibu hamil, kematian ibu hamil, apalah gitu. Tapi kok stunting. Nah masalahnya ketika misalnya Kementerian Luar Negeri lagi rapat koordinasi nih, aku ngebayangin ya Pak. Kementerian Luar Negeri lagi cerita, kita lagi lawan diplomasi sawit apa segala macam. Mungkin kementerian lain lagi nyiapin bahan PPT-nya belum siap apa gimana gitu, aku nggak paham deh. Atau kementerian lain mengatakan sawit itu tidak baik untuk kesehatan juga gitu. Kan jadinya kan nggak nyambung gitu loh. Jadi kayak ini gimana sih gitu, kok nggak nyambung? Sebenarnya itu hal mudah segampang itu sebenarnya kalau mau tuh. Tapi asal konsisten semua orang, ya menurut saya sih itu. Jadi yang perlu kan siapa ini? Mungkin Pak Presiden sendiri kita bisa kali ya. Harus. Pak Presiden, ini sawit ini harus dikoordinasikan bersama-sama keseluruhan kementerian supaya benar-benar satu suara gitu Yes.
harus seperti itu karena mau ke siapa lagi, mau ke guru-guru. Ya guru kan kita juga udah ya paralel ke guru ngasih pendidikan, kita kampanye ke sini ke situ ya. Tapi memang harus ada corong utama yang kuat. Dia kan the strongest person in Indonesia. Jadi statementnya berarti banget, nggak cuma statement-statement yang. Tapi ntar politis lagi, ntar kalau dia ngomong sawit ntar diserang sama yang lain nggak? Yang lainnya itu juga. Yang lainnya juga heran sih Pak. Kadang misalnya yang lainnya juga punya kebun sawit gitu ya. Ternyata gitu ya. Ternyata punya kebun sawit tapi diem aja gitu kan. Jadi kayak ini gimana sih? Ya itu sawit itu belum jadi kepentingan bersama-sama gitu. Ini masih kepentingan pribadi, masih kepentingan perusahaan mungkin ya. Jadi enggak. Yes. Atau itu tadi ya. Tapi kalau kepentingan perusahaan nih Pak misalnya ya. Ada media-media yang berbicara soal sawit juga banyak gitu, masih jelekin sawit, masih ada isu sawit yang negatif terus di up padahal itu nggak cover both side gitu. Kan? Tapi ternyata tuh kan holdingnya punya kebun sawit. Iya, jadi tapi kita nggak ngerti juga itu, bingung kadang gini. Ini kan si C ini kan sebenarnya kan si C sana juga kan gitu ya. Iya, jadi kayak kenapa nggak nyambung gitu ya? Nah itu dia, jadi kayak ya kita bisa tahu lah dia ngurus rumah tangganya aja berarti nggak bener kan? Maaf. Nggak gitu. Kita nggak ngomongin. Nggak rumah tangga bener, nggak. Gitu ya. Maksudnya dia di perusahaannya aja bisa ada yang A bisa B, ada pelintat-pelintut berarti kan ya segitu aja gitu kepemimpinannya. Yang penting duitnya jalan mungkin. Sampai kapan sih kayak gitu berarti kan dia tidak bisa membangun loyalitas dan ya udahlah, nggak usah ada di bursa calon presiden selanjutnya. Hapus. Jadi ke depannya ini harapan untuk sawit kira-kira apa? Ya kita terlambat, kita tidak ada koordinasi, terus setiap orang itu melakukan hal kampanyenya sendiri kan belakangan ini kan masing-masing si A buat ini, si B buat ini, si C buat ini dan semuanya. Apa solusinya ini kira-kira? Untuk dari bidang komunikasi ya, untuk mengkomunikasikan apa itu sawit, apakah sawit itu benar, sawit is not just food tapi also energy kan gitu ya. Itu di mana triknya yang bisa kita buat? Satu hal yang dipelajari dari saya di Astra karena saya juga baru ya Pak, mungkin Bapak juga, mungkin saya keliru nih Pak. Itu soal roadmap, big plan. Itu dipegang banget. Apa sih roadmapnya kita 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan terus kita kerjain bareng-bareng gitu. Gak ada ya? Gak ada rasanya. Itu yang penting sih Pak, roadmapnya dulu. Masing-masing orang sekarang rasanya tuh ada kayak misalnya Kementerian A bikin meeting katanya mau satu suara soal sawit. Kementerian B kayaknya kemarin ini ada juga gitu. Tapi mana programnya gitu, gak ada gitu kan. Atau misalnya oke lah kalau sekarang banyak juga si A, si B, si C bikin kampanye sendiri tentang sawit. Aku pikir kayak udahlah yang penting ada gitu daripada nggak ada sama sekali, daripada sepi. Yang penting kerjakan, yang penting berpartisipasi. Iya, yang penting berpartisipasi. Kalaupun itu tidak terorganisir, yang penting ada kita buat. Dan kesannya kan seperti itu ya. Satu kementerian mau buat ini gitu ya. Satu lagi mau buat yang sana gitu. Terus udah ngomong ini dengan itu, nggak diundang kami. Iya. Kenapa sih Pak itu? Musuhan apa gimana sih? Jadi enggak, atau nomenklatur. Nomenklatur. Iya, maksudnya kementerian ini hanya mengerjakan ini, tapi mengerjakan sesuai dengan apa yang dia kerjakan menurut dia gitu ya. Ini kalau semua terjadi seperti ini, kira-kira mau sampai kemana ini kita perkelapa sawitan kita, image-nya dari sawit Indonesia untuk bangsa sendiri dan juga untuk luar negeri. Terlepas dari apapun tuh, kalau saya selalu percaya kalau mengerjakan sesuatu tuh pakai hati. Pakai perasaan, harus gitu concern. Mungkin saya ketika jadi wartawan saya pengen idealis, ketika saya jadi PR juga saya mati-matian bela perusahaan saya gitu Pak. Gitu ya. Jadi sekarang belain Astra ya? Iya dong. Investor relation ya. Harga saham jangan sampai turun. Para analis bikin analis yang bagus ya tentang Astra. Pernah waktu itu saya mau bicara dengan presentasi dengan para financial analyst gitu ya. Ada teman yang bilang, Pak, ngomongnya yang bagus ya. Aku mau beli saham Astra. Tapi memang seharum itu sih. Kalau Astra rasanya kalau di PR-in ya udahlah, udah selesai gitu. Cuman karena udah brandnya juga udah dari lama dan lain sebagainya.
Tapi memang one of the first. iya, Ya. dan yang sawitnya ini Pak Ya. gitu. Honestly, saya sekarang tuh di Astra juga bikin internal relation. Internal relation tuh kan kalau orang tuh cenderungnya ya kegiatan-kegiatan internal aja gitu. Saya bikin playful but insightful. Jadi playful memang kita ngomonginnya di Instagram, kesannya tuh kayak hal yang nggak terlalu penting gitu kan. Terus ngomongin soal live stream, ngomongin soal studio, bikin broadcast system apa hahihi gitu, event-event ketawa gitu. Tapi di dalamnya diselipkan isu-isu tentang sawit. Jangan-jangan saya keluar, tapi Dalam sendiri nggak beres. yes, tetangga di sebelah meja saya nggak tahu soal hal itu. Tetangga di meja sebelah saya itu masih nggak pede ketika dia bicara bahwa ke saudaranya bahwa dia kerja di perusahaan sawit. Itu sih. Jadi yang coba deh dimulai dari perusahaan-perusahaannya sendiri, dari keluarganya sendiri gitu. Mungkin kalau udah dimulai dari sana terus gerak bareng, karena kan berapa belas juta tuh Pak orang hidup di sektor kelapa sawit. Kalau semua orang mau udah langsung kayak pasang badan gitu, rasanya juga akan lebih mudah. Seenggaknya adalah gerakan yang kayak deret gitu. Tapi ya itu Pak Togar bagaimana nih sebagai wakil ketua umum Gapki gitu, bagaimana perusahaan-perusahaan ini supaya terintegrasi untuk kampanye positif sawit gitu ya Pak. Itu memang itu ya terus terang itu tadi sudah dijabarkan lah ya. Memang kekurangan kita itu adalah setiap orang, setiap lembaga, setiap perusahaan itu melakukan hal-hal yang sendiri-sendiri tanpa betul-betul mengadakan koordinasi. Satu, pemerintah juga mencoba melakukan koordinasi, tapi tetap juga koordinasinya juga ya sendiri-sendiri juga antar kementerian itu juga masih belum nyambung gitu ya. Baik, kita sudah berbincang sedemikian lama dengan Feni Sofyan, satu alumni dengan saya, Seman Opat Bandung, Gardu Jati. Gardu Jati. Nomor Gardu Jati nomor 20 ya? Nomor 20. Kalau itu aku masih ingat. Gardu Jati 20, Seman Opat Bandung. Anak Cimohai banget ya, sekolahnya di Seman 4. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan, melihat, menonton podcast kita pada episode kali ini. Satu hal, koordinasi penting. Satu hal juga kebersamaan penting. Dan satu hal lagi yang kita bisa petik dari perbicaraan ini. Walaupun kuliah kita apa, tapi kalau kita menuruti passion kita di mana, kita akan bisa lebih menggeluti sukses di passion kita tersebut, bukan kepada yang kita pelajari pada masa kuliah. Itu ya. Sama dari hati Pak. Sama dari hati. Apapun yang kita lakukan dari hati. Jadi nggak nomenklatur gitu udah hilang lah semua. Gue juga tamatan bukan sawit loh. Bukan ekonomi. Tapi? Computer science. Wow. Itu lebih beda ekstrim sekali, lagi. ekstrim dari sana ke kiri. Tapi terus jadi yang paling galak dalam hal sawit. Yang paling galak di dalam sawit kata Penny gitu ya. Nanti kita dengarkan yang lain. Terima kasih sudah mendengar. Sampai jumpa. Bye. Bye.